Kamu pernah nggak sih ngerasa kayak waktu itu berjalan cepat banget? Kayak hari ini hari Senin nih contohnya, abis itu tiba-tiba udah hari Minggu, abis itu Senin lagi. Betul. Tapi di posisi lain, itu tuh tugas-tugas sama amanah kita tuh belum selesai. Kayak ada beberapa yang belum selesai. Ya Allah, kenapa sih kayak dalam sehari itu cuma 24 jam, kenapa nggak 36 jam, 56 jam? Kenapa nggak 10 hari dalam seminggu gitu betul ya? banget. Kenapa dalam sebulan cuma 30 hari, apalagi Februari cuma 28 hari. Betul ya, jadi sedikit, bener-bener sedikit. Tapi kalau dipikir-pikir lagi ya, sebenarnya tuh kayak kadang tuh sibuknya itu kayak nggak bener-bener sibuk yang produktif gitu. Maksudnya bukan sibuk yang bener-bener sibuk gitu ya. Misal, penting gitu ya. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat datang di obrolan calon pemimpin. Podcastnya Siswa Insan Tamat, tempat kita ngobrol santai tapi tetap berbobot tentang hal-hal yang bisa bikin kita jadi calon pemimpin masa depan. Karena pemimpin itu bukan dilahirkan, tapi dibentuk. Kamu pernah gak sih ngerasa kayak waktu itu berjalan cepat banget? Kayak hari ini hari Senin nih contohnya, abis itu tiba-tiba udah hari Minggu, abis itu Senin lagi. Betul. Tapi di posisi lain, itu tuh tugas-tugas sama amanah kita tuh belum selesai. Kayak ada beberapa yang belum selesai. Dan ya dengan waktu yang cepat tadi tuh kayak kita jadi akhirnya kayak ngerasa dikejar-kejar tuh sama waktu. Jujur itu juga aku banget gitu ya, kayak setiap hari tuh rasanya sibuk terus, kayak setiap hari tuh ada aja tugas baru. Dan tuh belum tentu bisa terselesaikan pada hari itu atau bahkan pada minggu itu gitu ya. Jadi kadang tuh aku sampai batin gitu ya Allah, kenapa sih kayak dalam sehari itu cuma 24 jam, kenapa nggak 36 jam, 56 jam? Kenapa nggak 10 hari dalam seminggu gitu ya? Betul banget. Kenapa dalam sebulan cuma 30 hari, apalagi Februari cuma 28 hari. Betul ya, jadi sedikit, bener-bener sedikit. Padahal tuh ya, kalau kita di Insan Tamat tuh ritmenya udah jelas dari sisi sekolah maupun boarding. Tapi kita tetap aja ngerasa hari-hari kita dikejar-kejar terus sama waktu dengan deadline tugas sama amanah-amanah yang banyak gitu. Nah, makanya tuh hari ini kita bakal membahas topik yang sangat dekat ya dengan kita tentang kehidupan sekolah dan boarding. Betul banget. Yaitu tentang manajemen waktu. Jujur ya, aku tuh ngerasa di Insan Tamat tuh jadwalnya padet banget. Iya dari sih. sisi boarding maupun sekolah ya. Kayak kalau dari boarding kan kita udah bangun pagi tuh, dari pagi jam 3. Abis itu sholat tahajud, sholat subuh, taklim. Masya Allah. Abis taklim, abis itu kita persiapan buat sekolah. Dan nanti pas masuk sekolah, itu bukan hanya sekedar belajar Betul buku banget. pelajaran. Betul banget. Tapi ada kegiatan siswa, ada misalnya kegiatan OSIS juga, tugas-tugas amanah dari OSIS. Yang itu bikin kepala jadi kayak wah Lir banget gitu ya. betul, jadi kayak sibuk, super sibuk. Dan nanti tuh pas sore kita udah badannya capek, tapi kita tetap nanti ada kegiatan lagi malamnya, tahfiz, ya kan, tahfiz BSI, habis itu kultum, ya Allah. Habis itu dan di satu sisi kepala kita terus mikirin kayak ya Allah, ini tugas belum selesai, ini masih ada deadline buat besok gitu kan. Jadi kayak kita ngerasa terus dikejar-kejar nih sama waktu. Betul. Dan kadang tuh waktu kayak udah mau tidur gitu ya, ini waktunya untuk overthinking gitu ya. Betul banget. Kita kayak mengevaluasi tadi tuh seharian kayak kita tuh ngapain aja gitu ya. Jadi kayak kadang tuh kalau aku pribadi gitu ya, kadang aku tuh kayak kilas balik seharian tadi tuh aku ngapain aja. Dan kalau dipikir-pikir ya, sebenarnya tuh kadang tuh kalau kita tuh seharian tuh ngerasa sibuk banget nih dari pagi sampai malam, dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh kayak ngerasa sibuk banget gitu ya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi ya, sebenarnya tuh kayak kadang tuh sibuknya itu kayak nggak bener-bener sibuk yang produktif gitu. Maksudnya bukan sibuk yang bener-bener sibuk gitu ya. Penting gitu ya. Misal nih kayak rapat nih. Rapat sampai 1-2 jam gitu ya, tapi kadang kayak nggak sampai menghasilkan output yang kita mau, target yang kita mau. Betul. Jadi kadang kayak rapatnya ya udah ngalor ngidul aja gitu. Kadang nggak sampai target yang kita inginkan tuh tercapai gitu ya. Atau misal kita targetnya tuh mau belajar gitu ya, hari itu kita mau belajar, tapi karena kita belum tahu caranya belajar yang efisien, cara belajar yang efektif tuh kayak gimana gitu ya. Jadi kadang ya target belajar yang kita mau tuh selama 2 jam itu nggak tercapai juga kayak gitu. Jadi kadang tuh kayak kita terlalu fokus sama hal-hal yang kecil. Detail-detail yang kecil sampai akhirnya kita lupa target kita yang kita mau capai itu apa, prioritas yang kita utamakan tuh apa gitu. Hal besarnya itu ya, kayak jadi kita sibuk sama sesuatu hal-hal yang sebenarnya kita gak harus fokus sama itu. Banyak hal yang intinya, jadi kayak kita sibuk dalam keadaan gak produktif gitu. Jadi kayak ya udah bablas gitu. Betul banget.
Aku inget banget tuh waktu LKMM, jadwal kita tuh super padet. Ya di sana ya kayak kegiatan LKMM, dan sebelum perancangannya tuh ya udah mulai tuh namanya ngerancangin kayak misalnya Kadif ini tuh apa, ini apa. Dan di situ aku dipilih lah akhirnya jadi CO kesehatan. Paling sehat ya. Iya, biar sehat gitu kan. Abis itu di sana tuh ya maksudnya kayak nyiapin kayak obat-obat apa aja yang buat nanti di sana untuk guru-guru juga. Dan di situ tuh kerasa banget kita tuh bukan akhirnya aku tuh ngurusin diri aku sendiri, tapi juga teman-teman. Apalagi nih pas jadwal LKMM-nya itu tuh kan maksudnya dengan kegiatan yang ada ya, itu tuh aku tuh juga harus ngebagi waktu aku tuh misalnya buat ngebagiin vitamin atau misalnya ada beberapa teman pas waktu LKM tuh sakit gitu. Jadi tetap ngurusin orang lain juga gitu ya. Di satu sisi emang kita tuh harus tetap bener-bener ngejalanin kegiatan dengan baik, tapi di satu sisi lain kita juga, aku tuh juga harus ngurusin orang lain gitu. Maksudnya kayak ya udah ngebina yang lain buat kayak akhirnya tetap bisa ngejalanin LKM dengan keadaan sehat, guys. Oke, harus sehat gitu ya. Betul. Dan di situ tuh kayak kerasa banget kalau misalnya pas LKMM tuh ya, kalau di sana tuh bukan kita tuh cepet-cepetan seberapa banyak kita dapat kayak tugas selesai atau misalnya dapat sesuatu hal yang berbenefit, tapi juga bisa mampu tuh ngebagi waktu, dimana kita ngebagi waktu sama kegiatan sama tanggung jawab yang ada yang diberikan kepada kita gitu. Jadi emang bener-bener LKMM tuh ditempah banget ya menjadi pemimpin, karena benar-benar kayak diajarin cara ngebagi waktu, cara manage waktu yang benar. Karena emang kembali lagi ke diri kita, kalau misalnya kita itu nggak bisa nge-manage waktu, ya udah kita akhirnya nanti ketinggalan, akhirnya kita nanti akhirnya jadi yang tersudutkan lah di antara yang lain gitu ya. Jadi nggak ada feel-nya buat apa namanya ngikutin kegiatan LKMM itu. Iya benar banget sih. Nah itu kan tadi kan kamu kan cerita tentang LKMM gitu ya, kan ya. Betul. Waktu latihan kepemimpinan manajemen tingkat menengah. Betul. Nah itu aku juga ngerasa banget nih, apalagi waktu kan aku pernah ngerasain LKMM juga ya. Aku kemarin lebih kerasa banget nih waktu LKMM kemarin LKMA. Ya Allah. Apalagi kan kita kan LKMM-nya kan waktu itu kan 3 negara ya. Ke Taiwan, ke Thailand sama ke Malaysia Ini tuh. first time ya guys. Iya betul banget nih. Betul. 3 negara bos gitu. Betul banget. Jadi kan kebayang ya, maksudnya dalam waktu kurang lebih 13 hari gitu ya. Tapi harus pindah-pindah nih. Pertama dari Indonesia, habis itu transit di Malai, habis itu langsung ke Taiwan, habis dari Taiwan balik ke Malai, habis itu lanjut ke Thailand, habis itu balik ke Malai lagi, baru habis itu ke Indonesia gitu ya. Bolak-balik ini ya jadi. Bolak-balik gitu ya. Kayak padat nih riwah. Sedangkan maksudnya kan kalau kita mengerti kan ya, LKMA itu kan bukan perjalanan, ya udah perjalanan kita jalan-jalan. Nah, itu sama sekali bukan ya saudara-saudara gitu ya. Betul. Jadi LKM itu kan emang kita tuh punya job masing-masing gitu ya. Sedangkan di LKM itu aku double job gitu. Pertama aku sebagai seorang infokom dan juga aku sebagai CO SWOT gitu kan ya. Bagian yang menganalisis negara-negara begitu kan ya. Jadi kayak memang itu sangat pekerjaannya sangat menantang dan melelahkan gitu ya. Sudah dari segi perjalanan itu memang capek, perjalanan darat kurang lebih dari 12 jam gitu ya. Apalagi juga menghadapi teman-teman yang sebegitu ya. Kan kalau safar itu kan memang menunjukkan sifat asli seseorang gitu ya. Apalagi banyak kan ya, jadi bukan kita doang, ada yang lain yang harus diurus nih. Betul banget tuh, jadi kayak semisal nih ya, Ana tuh punya amanah gitu ya. Jadi Infokom tuh harus fokus dokum gitu ya, fokus ngerjain someday dan sebagainya. Tapi istilahnya sebagai SWOT juga harus memastikan semua pertanyaan, kemudian fokus mengobservasi negara-negara itu. Jadi tuh benar-benar kerasa banget gimana kayak aku tuh harus nge-manajemen emosi, manajemen waktu, itu benar-benar kerasa banget gitu ya. Jadi gimana caranya kita bisa aku tuh ngerjain 2 amanah ini dalam waktu sesingkat itu gitu ya. Karena kan keep moving gitu ya, dari tempat lain, dari tempat ini ke tempat lain gitu. Betul. Jadi yang paling kerasa tuh bener-bener kayak gitu ya. Jadi kayak harus, jadi kadang tuh aku mikir, gimana nih supaya 2 amanah ini dalam satu waktu tuh bisa cepet beres ya. Jadi aku tuh pengen banget semuanya tuh cepet beres detik ini juga. Tapi secara gak langsung tuh kayak malah aku kehilangan fokus gitu ya. Berusaha multitasking, tapi malah kayak secara gak langsung malah aku tuh kehilangan fokus. Kayak tadi aku tuh mau ngerjainnya apa ya, Betul. kayak gitu. Jadi sebenarnya intinya itu kayak bukan seberapa cepat kita ngerjain segala sesuatu, tapi seberapa tepat nih kita dalam kayak mengefisiensi, kayak dalam mengatur tenaga dan waktu kita gitu ya. Kadang kalau kita mikirnya ya udah maunya yang instan, maunya cepat, kadang juga hasilnya nggak sesuai yang apa kita inginkan juga gitu ya. Insya Allah banget ya guys cerita LKMA. LKMA juga mantap. Judulnya aja udah manajemen, jadi harus tertata dengan baik. Betul. Ya, jadi aku tuh jadi ingat ya
flashback waktu masa-masa SMP dulu ya, aku tuh sering banget dinasihatin sama guruku, guru bahasa Arab waktu itu. Kayak beliau tuh sering pesan ke aku, Bin coba ingat deh kayak pesannya Umar bin Khattab gitu ya. Beliau tuh ngomong gini, Umar tuh pernah bilang, al waktu kasaif ilam taktokhu kotoaka. Jadi artinya itu ya, waktu itu bagaikan pedang. Jadi kalau misalnya kita punya pedang nih ya, kalau kita nggak memanfaatkan baik-baik, justru pedang itu yang malah akan memotong kita, malah bunuh kita gitu ya. Jadi emang dari situ aku tuh jadi kayak makin, oh iya ya, emang waktu tuh emang seberharga itu ya. Jadi kayak kalau misalnya kita flashback, kita memang korelasikan dengan pembahasan kita dari tadi gitu ya. Kalau kita ngerasa waktu dalam kita mengerjakan amanah-amanah itu kayak kita bilang, aduh nggak sempat, waktunya nggak cukup itu, dia tuh nggak pas gitu ya. Karena sebenarnya tuh bukan dari segi kita waktunya itu yang kurang, tapi bagaimana dari segi manajemen kita atau pengaturan waktu kita yang kurang gitu kan ya. Ya kayak contohnya waktu istirahat 20 menit siang kan ada sekitar 20 menit gitu ya. Tapi akhirnya kalau kita bener-bener tuh ngegunain waktu istirahat 20 menit tadi itu bener-bener istirahat kayak refresh, kayak misalnya ngobrol santai sama temen yang itu tuh gak ngebebanin pikiran kita, habis itu tidur bener-bener tidur yang itu tuh akhirnya jadi bikin kita tuh jadi nyaman buat ngelakuin kegiatan selanjutnya. Itu jadi akhirnya bikin kita lebih bermakna gitu waktu istirahatnya dibanding ya kalau misalnya kita ngegunain waktu istirahatnya itu buat akhirnya ngerjain sesuatu yang bikin kita ngumet lagi, kayak contohnya ngerjain pekerjaan. Nah ujung-ujungnya nanti saat kegiatan selanjutnya kita akan nyesel, kenapa ya tadi pas istirahat aku nggak tidur. Banget. Kayak ya Allah ini kenapa tadi nggak tidur, padahal mah bisa ya, jadinya ngantuk pas kegiatan selanjutnya. Udah langsung jedak-jeduk gitu ya waktu pelajaran gitu. Jadi tersisa penyesalan gitu. Betul banget, jadi kayak memang waktu tuh benar-benar amanah yang Allah kasih ke kita gitu ya, itu gimana kita bisa memanagenya dengan baik gitu ya. Jadi kalau memang waktu itu benar-benar kita bisa jaga dengan baik, kita manage dengan baik, ya insya Allah hidup kita tuh bakal lebih terarah, kita bisa hidup lebih nyaman gitu kan. Betul. Nah, jadi tuh aku punya cara sederhana yang ini tuh bisa relate banget buat para pelajar di luar sana ya. Kayak bisa dipakai lah kayak untuk manajemen waktu. Ini cara sederhananya aja ya. Kalian tuh bisa mulai manage dari setiap malam buat apa-apa yang akan kalian lakukan besok. Ngeplan lah apa yang akan kalian besok lakuin gitu. Terus maksudnya setiap malamnya lakuin hal-hal yang misalnya sebenarnya besok bisa dilakuin tapi malam itu juga bisa dilakuin. Jadi meminimalisir apa-apa yang maksudnya kan kita nggak tahu besok kejadiannya ada apa aja. Jadi kayak kalau misalnya besok ada waktu yang misalnya tiba-tiba ada dadakan apa, itu kita bisa ngeminimalisir dengan misalnya contohnya ya, nyiapin buku setiap malam. Nah jujur ya kalau aku tuh orang yang suka banget nyiapin buku setiap malam. Kenapa? Karena akhirnya besoknya nggak usah riuh kayak misalnya teman-teman yang lain yang kayak 10 menit sebelum nanti masuk sekolah nyiapin buku. Itu lebih riuh karena kenapa? Kalau misalnya kita nyiapin dadakan itu misalnya buku, itu tuh pasti ada kayak misalnya buku yang salah dibawa. Rawan atau, ketinggalan juga tuh. Rawan ketinggalan. Sedangkan kalau misalnya kita udah prepare tuh dari malamnya, itu tuh kita udah tahu, oh ini nih buku yang ini yang benar-benar harus dibawa. Terus ini yang kedua, benefitnya juga ya. Kita tuh nanti kalau misalnya ada PR yang kita nggak catet nih, tapi pas kita nyiapin buku dari malam itu kita udah tahu akhirnya oh ini nih di pelajaran ini tuh ada PR-nya, ada PR fisika misalnya, fisika atau IPA yang lain gitu kan. Itu juga jadi apa ya, berbenefit lah buat kita, akhirnya besoknya nggak harus dadakan ngerjain PR ujung-ujung nyontek sama temen ya kan. Aduh bahaya ya. Akhirnya jadinya kita nih yang ngerjain malah justru nyontek kan, jadinya rugi ke kitanya juga. Itu salah satu manage waktu yang sederhana. Atau enggak setiap pagi bangun pagi tuh langsung beresin misalnya kasur atau apa, itu juga meminimalisir nanti misalnya untuk kegiatan selanjutnya kamu gak harus riuh nih, harus beresin tempat tidur nih belum, akhirnya ujung-ujungnya pas nanti ke sekolah tempat tidurnya masih berantakan. Itu kan salah satu manage waktu yang sederhana tapi sangat berpengaruh untuk kedepannya. Aku jadi inget nih kata-kata guru salah satu muadibah tuh bilang pastikan apapun yang kamu lakukan hari ini itu tidak menyulitkan kamu ke depannya. Jadi pastikan apapun yang kamu lakukan hari ini tuh gak bikin kamu jadi ribet, jadi sulit ke depannya. Jadi dengan kayak misalnya tadi manage kasur, manage buku, itu justru jauh lebih memudahkan untuk ke depannya. Meskipun kita gak tahu ya kan kayak ke depannya misalnya ada kejadian apa atau kejadian yang bikin sebenarnya di luar kendali kita. Tapi dengan kita melakukan hal-hal kecil tadi tuh
justru meminimalisir hal-hal yang besar akan terjadi ke depannya gitu. Nah kalau tadi kan kamu kan dari ini ya langkah preventifnya gitu. Betul. Ya. Kalau siapa tahu di depan ada hal-hal yang dadakan gitu. Betul banget. Nah aku juga punya tips lain nih. Jadi aku tuh ingat ya dari guruku juga gitu ya. Ini waktu masa-masa semesta kalau nggak salah gitu ya. Itu aku pernah dikasih tahu nih cara manajemen waktu tuh yang benar tuh adalah bagaimana kita menempatkan setiap pekerjaan itu sesuai waktunya nih. Jadi misal waktunya belajar nih, waktunya sekolah, ya udah kita fokus sekolah, fokus belajar, jangan turu. Ya, jangan turu di waktu sekolah gitu ya. Waktu istirahat nih, misal waktu 20 menit istirahat tadi tuh. Ya udah, fokus buat istirahat enggak apa-apa, fokus istirahat buat biar otak kita tuh plong, siap untuk menerima pelajaran-pelajaran berikutnya, siap untuk menjalankan aktivitas-aktivitas berikutnya gitu ya. Kemudian waktunya tidur, ya udah waktunya tidur gitu ya. Waktu malam jangan begadang dan sebagainya itu. Waktu makan ya udah kita fokus makan sambil ngobrol sama teman-teman gitu. Jadi memang kadang tuh ya walaupun kadang memang kita perlu ya ada hal-hal yang kita perlu multitasking gitu ya. Betul. Karena saking padatnya kehidupan di insan tama ini. Tapi nggak jarang juga kita harus sadar dong, maksudnya kalau multitasking itu kan bisa mengurangi fungsi kognitif otak kita gitu ya. Jadi nggak baik juga teman-teman kalau misal teman-teman kayak aku bisa multitasking nih, jadi kayak sebenarnya itu juga bukan suatu hal yang baik banget gitu ya. Jadi benar-benar teman-teman tuh harus sembari manajemen waktu, teman-teman juga harus bisa manajemen kapasitas diri kita juga gitu ya. Jadi sembari kalian tuh mengatur benar-benar waktu ini kita harus benar-benar jalan nih. Waktu tidur buat tidur, waktu makan buat makan, waktu belajar ya buat belajar gitu ya. Menikmati semuanya ya. Iya makanya kan aku jadi ingat nih ibuku dulu sering marahin gue nih, kayak misal lagi makan malah sambil baca buku, makan sambil main HP gitu ya. Sambil belajar ya. Iya itu nggak baik teman-teman. Jadi jangan sampai ya kita tidak menempatkan suatu pekerjaan itu pada waktunya gitu. Dan yang paling penting nih, yang paling penting adalah bagaimana kita melibatkan Allah ke setiap aktivitas kita gitu ya. Betul banget. Jadi setelah kita tuh dapat dari segi tadi manajemen waktunya kita, itu insya Allah jadi lebih berkah juga kalau kita melibatkan Allah dalam setiap aktivitas kita. Gitu teman-teman. Masya Allah ya guys, bagus banget. Karena emang kuncinya manajemen waktu itu bukan cuma karena sekedar semuanya cepat beres atau semuanya cepat selesai, tapi gimana setiap kegiatan yang kita lakukan itu semuanya bernilai, bermakna, dan bermanfaat juga buat kitanya. Jadi kita nggak tergesa, kita ngelakuin satu hal, kita tetap ngelakuin satu hal yang lain. Jadi kayak dalam satu waktu kita ngelakuin banyak kegiatan itu kayak jadi riwah gitu. Jadi otak kita tuh nggak tahu mau nerima makan atau baca ini gitu. Betul banget gitu. Jadi memang kita tuh bukan soal bagaimana kita itu hanya mengerjakan suatu hal tuh dengan cepat gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa mengatur waktu dengan baik, dengan niat ilahi ta'ala. Dan insya Allah tiap menit kita berjalan itu insya Allah akan menjadi ibadah. Jadi teman-teman, kesimpulan kita pada pembahasan hari ini tuh bagaimana akhirnya kita tuh ngatur waktu bukan cuma soal efisiensi, cepet-cepetan, kayak selesai tugas. Tapi bagaimana akhirnya kita tuh mampu buat memanfaatkan waktu yang Allah tuh udah berikan. Karena yang cepat itu belum tentu bagus teman-teman. Tapi yang penting dia itu bermakna dan bernilai di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, bener banget ya. Gitu ya. Dan kita di sini ya sebagai calon pemimpin gitu ya. Calon pemimpin itu bukan berarti kita tuh harus lihat yang paling sibuk, yang paling riuh banyak kerjaan gitu ya. Tapi calon pemimpin itu adalah orang yang bagaimana dia tuh bijak dalam menentukan setiap prioritas kehidupannya. Betul. Kalau kita udah bisa ngatur waktu, otomatis kita udah bisa ngatur diri kita sendiri. Dan itu termasuk langkah awal untuk menuju ke pemimpinan, teman-teman sekalian. Betul banget. Nah, sekarang giliran kalian nih, gimana cara kalian ngatur waktu, manajemen waktu? Coba ya, tulis di kolom komentar, kali aja bisa jadi inspirasi buat orang lain. Nah, dan jangan lupa juga share ke teman-teman kamu yang juga lagi ngerasa nih dikejar-kejar waktu, biar kita sama-sama belajar buat jadi calon pemimpin yang bijak. Kamu suka nonton podcast kayak begini? Kalau gitu jangan lupa ya subscribe Insan Tama School supaya nggak ketinggalan nih konten-konten menarik ke depannya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Karena pemimpin itu bukan dilahirkan, tapi dibentuk. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.